Biasanya filter ini yang mudah kotor karena dia langsung berhadapan dengan sumber airnya. Jangan Anda gunakan secara langsung. Begitu dibuka dari bungkusnya, Anda langsung pasang, sebaiknya jangan. Bagaimana orang yang membersihkan filter tidak mau menggantikannya karena dianggap masih bisa atau layak digunakan dengan menggunakan citron, direndam dengan citron, bisa-bisa saja, tetapi tidak disarankan. Setelah 15 menit juga kita kembalikan lagi, bersihkan lagi backwash. 15 menit juga membersihkan material silika karbon dari kotoran. Inspiration, fun, subscribe, like ZTV Inspiration. ZTV. Salam inspirasi. Sahabat ZTV, kali ini saya akan berbagi bagi Anda yang menggeluti bisnis air minum isi ulang. Tentunya Anda sudah tahu bagaimana pendapatan dari bisnis ini. Tetapi kalau mesin digunakan terus-menerus tanpa memperhatikan perawatan, tentu kita yang akan dirugikan. Baik dari mesinnya sendiri tidak tahan lama, maupun hasil air yang dihasilkan dari mesin itu sendiri. Bagaimanakah perawatan mesin depot air isi ulang? Jika kita mengandalkan teknisi atau operator untuk melakukan perawatan mesin kita, maka kita menganggarkan pengeluaran lebih. Untuk itu kita harus mengerti, melakukan sendiri bagaimanakah perawatan mesin depot air isi ulang kita sendiri. Bagaimanakah pergantian filter, bagaimana membackwash. Ikuti video saya yang berikut ini, semoga bermanfaat. Oh ya, bagi Anda yang belum subscribe, like, and comment, silakan pencet tombol subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya, notifikasi. Yuk kita ikuti video saya yang berikut ini. ZTV. Ya, sebelum kita membersihkan filter, membuka housing filter maupun rumah filter, kita tutup dulu keran yang dari tandon ke filter supaya air tidak terbuang ketika kita membuka housing filter atau rumah filter. Kita posisi tutup, menutup. Kita tutup juga keran yang dari sumber air ke proses filter. Kita tutup juga agar nanti ketika kita membuka rumah filter atau housing filter, air tidak terbuang ngocor deras. Kita tutup, klik sekali, close. Sama halnya dengan yang kedua, posisi menutup. Pertama-tama adalah yang kita perhatikan pergantian filter yang berhadapan langsung dengan sumber airnya. Kita lihat di sini sudah saatnya filter ini diganti karena sudah tidak berwarna jernih lagi sebagaimana mestinya filter baru. Dia berwarna kuning dan yang satu berwarna agak kehijauan. Kalau ini berwarna kehijauan ini bukan karena airnya, tetapi lebih dikarenakan karena cahaya matahari yang secara tidak langsung. Karena kita perhatikan yang hijau hanya sebelah luar, sementara yang dalam separuhnya ini berwarna putih. Sudah dipastikan ini karena menggunakan casing transparan, sehingga walaupun tidak terkena matahari langsung, tapi terkena imbas dari cahaya matahari sehingga berwarna hijau sebelah. Bagian dalam tidak hijau, tapi yang bagian putih agak hijau. Ini dikarenakan karena cahaya matahari yang walaupun tidak terkena cahaya matahari langsung, karena menggunakan casing transparan. Ini adalah kunci yang kita dapatkan ketika kita membeli filter casing ini, maupun jika Anda membelinya terpisah. Dan jika Anda membelinya berikut satu paket dengan mesinnya dan etalasenya, tentu juga akan mendapatkan kunci seperti ini. Kuncinya pun ada ukurannya atau jenisnya, tetapi ini adalah ukuran standar dari rumah atau housing dari filter itu sendiri. Di sini untuk opennya bisa Anda lihat adalah untuk membukanya adalah arah panah ke kiri. Jadi kita membukanya ke kiri, jangan ke kanan, karena kalau ke kanan akan malah membuat dia kencang. Ya, yang akan kita ganti adalah filter pertama yang berhadapan dengan sumber air. Terlebih dahulu kita akan ganti ini. Kita buka. Filternya sudah berwarna kekuning-kuningan, kecoklat-coklatan, karena inilah filter pertama yang langsung berhadapan dengan sumber air. Biasanya filter ini yang mudah kotor karena dia langsung berhadapan dengan sumber airnya. Maka kita harus ganti. Jika Anda berusaha untuk menghemat anggaran, tidak mengganti dengan membersihkannya, sebaiknya tidak melakukan dengan cara itu, tetapi harus diganti, bukan dibersihkan.
karena kalau dibersihkan tidak maksimal karena akan berpengaruh juga pada air yang dihasilkan. Nah, sahabat ZTV, ini adalah filter baru yang ada beberapa ukurannya, 0,3 mikrofarad, 0,1 mikrofarad, dan 0,5 mikrofarad, disesuaikan dengan spek dari mesin Anda sendiri. Saya akan mengganti filter pertama dari yang berhadapan langsung dengan sumber airnya. Oh ya, untuk harga filter ini sendiri bervariatif, ada yang menjual 10.000 satu, ada yang 15.000. Tetapi yang lebih mahal pun ada dengan kualitas yang terbaik tentunya. Tetapi untuk harga standarnya rata-rata orang menggunakan yang harga 10 ribuan satu filter ini. Tetapi untuk harga 10 ribuan maka jangan Anda gunakan secara langsung. Begitu dibuka dari bungkusnya, Anda langsung pasang, sebaiknya jangan. Karena ada beberapa kasus kalau kita dapat filter yang kurang bagus, biasanya ada serbuk atau serpihan dari filter ini sendiri seperti ketombe. Nah, ini yang dikhawatirkan akan langsung masuk ke airnya, karena sudah beberapa kasus terjadi seperti ini. Sebaiknya Anda semprot dulu dengan air secara perlahan agar rontokan dari filter ini itu hilang, tidak masuk pada pemrosesan air di sini. Jadi sebaiknya Anda semprot dulu dengan air. Ini Anda bersihkan juga dalam-dalamnya. Kita pasang dengan cara yang sama, secara perlahan-lahan. Pertama, tidak menggunakan kunci dulu, dengan menggunakan tangan biasa. Setelah itu barulah kita kencangkan dengan menggunakan kuncinya. Ingat, mengencangkannya ke kanan, membukanya ke kiri ya, sahabat saya ini. Ingat sekali lagi, pelan-pelan mengencangkannya pakai kunci ini agar tidak merusak housing itu sendiri. Nah, selanjutnya tahapan untuk pembersihan ini, perawatan mesin, kita akan ke filter yang lain. Barulah setelah itu kita backwash. Ini adalah filter akhir. Cara kerjanya adalah seperti ini. Air mengalir dari filter pertama dan kedua yang berhadapan dengan sumber air, terus kemudian kedua tabung RTF itu sendiri, dan melalui filter ini housingnya tidak transparan karena saya menggunakan transparan pada filter yang berhadapan langsung dengan sumber air dan filter yang akhir daripada proses pemfilteran, jadi pertama dan terakhir. Tetapi yang lainnya dengan housing yang tidak transparan untuk menghindari filter berubah warna agak kehijauan akibat dari bias sinar matahari secara tidak langsung. Walaupun filter nampak dari luar masih putih, tetapi sebaiknya tetap kita buka untuk membersihkannya, tapi tidak perlu mengganti filternya karena keadaan filter masih bersih putih. Sama seperti tadi, kita buka ke kiri dengan menggunakan kunci housingnya. Filternya ini filter akhir dengan casing yang tidak transparan, filternya putih keseluruhan, tidak ada hijau separuh karena dia tidak transparan, tidak terkena bias matahari secara tidak langsung. Transparan ini tujuannya untuk mudah mengontrol. Saya letakkan pada filter yang berhadapan dengan sumber air dan filter terakhir. Setelah filter yang berhadapan langsung dengan sumber air dan filter-filter yang pada rangkaian ini kita sudah buka dan kita cek kebersihannya, kalaupun kotor kita ganti. Lalu ada pertanyaan, bagaimana orang yang membersihkan filter tidak mau menggantikannya karena dianggap masih bisa atau layak digunakan dengan menggunakan citron, direndam dengan citron? Bisa-bisa saja, tetapi tidak disarankan. Sebaiknya diganti saja karena filter ini tidak mahal kok, hanya 10.000 satu, daripada membeli citron, dan hasilnya pun tidak maksimal membersihkan dengan citron. Setelah kita bersihkan dan kita pasang,
satu persatu dengan cara yang sama. Barulah kita selanjutnya pada tahap pembersihan atau membackwash tabung RTF. Tabung RTF ini kita backwash. Nah, inilah tabung RTF. Di sini saya menggunakan 2 tabung RTF yang di dalamnya ada pasir silika dan karbon. Tibalah pada saat kita membackwash. Jangan lupa kita buka dulu. Ini adalah keran pembuangan dari tabung isi kotoran yang ada di tabung FRT atau FTR ini. Kita buka, posisi membuka. Jika kita tidak buka akan percuma saja karena airnya tidak akan keluar pembuangannya. Dan ini adalah posisi switch dari tabung FRT. Inilah posisi membuka, posisi awal, klik sekali, bunyi. Ini adalah posisi menutup. Kita posisikan menutup pada saat kita membuka filter ini. Klik sekali lagi. Ini adalah posisi tes untuk membersihkan tabung. Posisi sekali lagi, posisi backwash. Ini adalah membersihkan material dari kotoran. Material itu terdiri dari pasir silika dan karbon. Kita bersihkan dari kotorannya. Ini posisi backwash selama 15 menit. Kita kembalikan ke posisi fast untuk membersihkan tabungnya 15 menit. Setelah 15 menit juga kita kembalikan lagi, kita backwash lagi 15 menit lagi, kita tunggu pembuangan. Selanjutnya kita fast lagi posisinya 15 menit. Kemudian ini menutup, kita lewati. Setelah kita backwash, kita posisikan membuka, mentok ke kanan. Posisi awal adalah membuka. Diulangi dengan tabung yang satu sama RTF sama. Posisi backwash 2, 3. Inilah posisi backwash selama 15 menit. Setelah 15 menit kita posisikan switch pada posisi fast, membersihkan tabung 15 menit juga. Setelah 15 menit juga kita kembalikan lagi, bersihkan lagi backwash 15 menit juga, membersihkan material silika karbon dari kotoran. Setelah 15 menit kita kembalikan lagi ke posisi fast, membersihkan tabung itu sendiri 15 menit juga, masing-masing 15 kali 2. Backwash 15 kali 2, fast posisi membersihkan tabung 15 kali 2. Setelah semua telah kita lakukan, membackwash dan membersihkan tabung, jangan lupa kita kembalikan ke posisi open. Ini close, open, mentok kanan, dan kita tutup kembali keran pembuangan daripada backwash ini. Begitulah kawan-kawan cara membackwash tabung FRT atau FTR dari kotoran-kotoran. Selain pembersihan filter, housingnya maupun tandon dan membackwash, keadaan dalam etalasenya pun harus kita rawat, kita jaga, kita bersihkan tiap hari setelah kita gunakan agar terhindar dari bakteri maupun kotoran-kotoran maupun jamur. Perawatan ini perlu rutin kita lakukan setiap hari untuk dalam etalase itu sendiri, baik dari kacanya maupun bau-bau. Dan kita cek juga pembuangan airnya, ada yang mampet atau tidak, agar air mudah mengalir pada posisi pembuangan. Setelah kita bersihkan dalam daripada etalase kita, jangan lupa kita tutup kembali, karena jika kita tidak tutup maka dikhawatirkan nyamuk akan masuk ke pipa pengisian dan bertelur. Ini yang dikhawatirkan akan masuk ke galon nanti, karena beberapa kasus depot-depot suka mengalami hal ini yang kurang kita perhatikan, padahal nyamuk bisa masuk dari pipa ini ke dalam dan bertelur. Jangan lupa tandon atau mentoren sering-sering kita lihat, kita buka, kita bersihkan, kita buang, kita kuras. Kita juga perlu mengecek instalasi kelistrikan, baik itu dari sinar UV sendiri, kita pastikan bekerja dengan baik agar bakteri tidak lewat karena sinar UV tidak bekerja dengan baik. Kemudian kita cek juga, jangan lupa kita cek juga sistem kelistrikannya, kita perhatikan kabel-kabelnya ada yang putus atau tidak.
Setelah kita pastikan kabel-kabelnya bekerja dengan baik, tidak ada yang lepas, kita cek juga satu persatu jalur pipanya. Ya, itu tadi kawan-kawan video bagaimana cara kita membersihkan filter, mengganti filter, membersihkan housing atau rumah filter, membackwash tabung FRP atau FTR, dan bagaimana kita merawat mesin depot kita. Dan jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan notifikasi tanda loncengnya agar Anda mendapat update informasi video-video terbaru kami. Kalau kita bisa melakukan sendiri, kenapa enggak? Kenapa harus mengandalkan orang lain? Sampai ketemu, bye. Inspiration, fun, subscribe, like ZTV Inspiration. ZTV.